Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Mari kita datang menyembah Dia, Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang layak ditinggikan, dipuji dan disembah. Alam semesta
Jemaat Tuhan, kita mengangkat hati kita. Kita sembah Dia, Allah yang layak terima segala puji dan hormat. Tuhan kita Yesus Kristus. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, Namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Terpujilah namamu ya Tuhan, sorak-sorai hanya bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk kesempatan pagi ini Tuhan, kami boleh ada di rumah Tuhan untuk memuji dan meninggikan namamu Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam pimpinan dan penyertaan tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya dahlah Allah yang dahsyat, penuh kuasa di bumi dan di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, nama yang berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, nama yang berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Mari kita serukan bersama siapa? Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita punya Allah yang hebat, Tuhan kita Yesus Kristus. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dia adalah pencipta dan Dia telah mengalahkan kuasa maut. Haleluya.
dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan oleh darahnya yang ajaib. Mari kita masuk lebih dalam, kita dengar firman-Nya. Dia adalah sukacita sejati dalam hidup kita, penolong dalam setiap kesesakan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanmu, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanmu, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanmu, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanmu, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun aku hanya di dalam-Mu, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengangkat tangan kami dan memuliakan Engkau, Allah sumber sukacita kami, Engkau sumber kekuatan kami ya Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah ungkapan hati kami Tuhan, bahwa Engkaulah sukacita kami. Dalam keadaan apapun yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami tetap bersukacita ya Tuhan. Sebab kami memiliki sumber sukacita, yaitu Engkau sendiri, Tuhan dan Allah kami. Haleluya,
Kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini berkat kemurahan-Mu Tuhan kami ada di sini. Kami boleh datang menghadap Tuhan dengan tubuh yang sehat, dalam keadaan baik. Kami boleh bersukacita di hadirat-Mu Tuhan, bersukaria memuji memuliakan Engkau. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau bekerja di tengah-tengah kami pagi ini Tuhan. Terima kasih ketika Engkau kami tinggikan, Engkau bertata di atas pujian kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Terimalah Tuhan puji-pujian yang telah kami persembahkan kepadamu ini kiranya menjadi korban yang harum dan berkenan di hati-Mu Tuhan. Sekarang kami mau bersama-sama buka hati untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sampaikanlah apa yang menjadi isi hati-Mu. Biarlah kami semua boleh mendapatkan berkat, kekuatan daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih, pakailah hamba-Mu ini yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Jadikan sebagai penyambung lidah Allah untuk menyampaikan suara-Mu bagi kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Roh Kudus berkuasalah atas hamba-Mu, kuasa-Mu menyertai firman-Mu sehingga kami semua boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam. Puji nama Tuhan, kita bersukacita pagi hari ini sebab kita memuji Allah yang hebat ya. Betapa dahsyat Allah kita, betapa hebat Allah kita, luar biasa. Tidak ada Allah yang seperti Dia, yang begitu luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini subtema firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah kesetiaan Allah, ya, faithfulness of God, ya, kesetiaan Allah yang luar biasa. Ketika saya pelajari bahasa Yunaninya itu, ya, kesetiaan itu adalah pisto atau pistis. Kita tahu iman itu bahasa Yunaninya pistis, tapi kesetiaan juga pistis. Ini luar biasa. Makanya kalau kita beriman kepada Tuhan, itu artinya iman kita tuh iman yang setia, nggak akan murtad ya, nggak akan murtad apalagi kemudian ikut agama yang di sana ya, nggak mungkin. Karena pistis itu iman di dalamnya ada kesetiaan. Jadi setia itu nggak berubah, setia ya. Itulah kesetiaan. Kata Yunaninya sama. Pistis, saudara, luar biasa ya. Iman, kesetiaan, pistis ya. Faithfulness of God, luar biasa. Saudara-saudara, kita baca firman Tuhan dulu dalam Mazmur 71, saudara-saudara ya. Kita baca Mazmur 71 ayat yang ke-22. Ya, ini ayat yang luar biasa. Dikatakan demikian, aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaanmu ya Allahku, menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi ya yang kudus Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat judul perikopnya di atas, di bawahnya enggak ada siapa penulis mazmur ini. Tapi kalau lihat Mazmur 70 maka disebutkan di sana dari Daud. Maka dapat disimpulkan mazmur ini adalah mazmur Raja Daud. Dia mengatakan bahwa aku mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaanmu ya Allahku. Raja Daud kita tahu dalam perjalanan hidupnya banyak sekali mengalami pergumulan, perjuangan yang luar biasa, musuhnya banyak, maklum karena dia seorang raja, saudara. Kalau kita menjadi orang besar biasanya lawannya juga banyak, saudara. Itulah yang dialami oleh Daud, tetapi Daud merasakan bagaimana Allah membela dia, bagaimana Daud ditolong Tuhan, diberikan kemenangan oleh Tuhan. Maka Daud mengerti bahwa itu semua adalah karena kesetiaan Tuhan, kesetiaan Yahweh, Elohim yang dia percayai selama ini. Yang dia lakukan adalah menyanyikan syukur. Nah, ini luar biasa, saudara ya.
Orang yang menyadari bahwa hidupnya itu ada, eksis, itu karena kesetiaan Tuhan, tidak akan pernah tidak bisa menaikkan syukur. Pasti akan bersyukur dan suka menyanyikan syukur kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari sering kita mendengar burung merpati itu adalah lambang kesetiaan. Ya, di dalam cinta muda-mudi itu kerap kali dilambangkan dengan merpati. Merpati itu tidak pernah ingkar janji katanya ya. Saya tidak tahu persis apakah betul demikian, tetapi itulah yang dipercaya masyarakat. Merpati itu tidak pernah ingkar janji. Artinya kalau dia punya pasangan, ya sudah itu sampai mati yang dia cintai ya hanya pasangannya itu. Tidak berubah atau selingkuh ya dengan merpati yang lain. Itulah lambang kesetiaan ya. Nah kalau kita ke Jepang, saya belum pernah ke Jepang, yang pernah ke Jepang setahu saya Pak Supri ya sekeluarga ya, puji Tuhan. Mudah-mudahan nanti kita semua juga menyusul ke Jepang sama Pak Andono seingat saya itu ya, sayang Pak Andono tidak ngajak saya waktu itu. Saudara-saudara, kalau kita ke Jepang itu ada sebuah stasiun ya, tidak besar sih katanya ya, saya belum pernah sana, namanya Shibuya. Nah, di depan stasiun itu ada tugu atau monumen seekor anjing yang diberi nama Hachiko. Ya, ini ada patung anjing, monumen anjing namanya Hachiko. Nah, ceritanya ini, kisahnya ada seorang profesor dari sebuah universitas namanya Universitas Tokyo, yaitu Profesor Ueno. Dia itu setiap berdinas kemudian pulang, selalu di depan stasiun itu telah menunggu anjing kesayangannya itu yang bernama Hachiko tadi. Setiap hari, setiap pulang kerja, Hachiko sudah menunggu di depan stasiun Shibuya itu. Nah, secara tidak diduga, Profesor Ueno ini meninggal mendadak, ya tiba-tiba meninggal. Tetapi anjing kan tidak tahu bahwa tuannya sudah meninggal. Sekalipun tuannya sudah meninggal, apa yang dilakukan anjing itu? Setiap hari saudara, ada di depan stasiun menunggu tuannya pulang. Wah luar biasa. Itu berlangsung selama 10 tahun. 10 tahun Hachiko, anjing Hachiko itu menunggu tuannya pulang, padahal sudah meninggal. Dia nggak tahu sampai dia meninggal. Maksud saya sampai anjing itu mati, anjing bukan meninggal ya, sampai anjing itu mati, baru akhirnya tahun 1948 dibuatlah patung untuk menginspirasi banyak orang bahwa anjing ini adalah anjing yang setia pada tuannya. Wah luar biasa. Saya pun ketika dengar cerita ini, kisah ini, perlu juga ya saya belajar memiliki kesetiaan seperti Hachiko. Saudara-saudara, kadang-kadang kita kalah dengan anjing ya dalam hal kesetiaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi percayalah sekalipun kita kadang tidak setia sama Tuhan, berubah setia gampang sekali. Itu yang terjadi pada anak-anak Tuhan, tak terkecuali bangsa Israel itu gampang sekali berubah setia. Sebentar setia, sebentar berubah tidak setia. Kayak kita, saudara. Tapi dengan inspirasi yang diberikan oleh Hachiko, mari kita memiliki sifat setia, khususnya kepada Tuhan. Sekalipun kita kerap tidak setia sama Tuhan, tetapi Tuhan kita, saudara, kesetiaannya enggak berubah. Dia tetap setia sama kita, saudara. Luar biasa Allah kita ya. Dalam Mazmur tadi Raja Daud jelas mengatakan bahwa aku menyanyikan syukur bagimu dengan gembus atas kesetiaanmu ya Allahku. Wah luar biasa, pasti Raja Daud lakukan ini dengan kesungguhan hati karena ini bukan teori, bukan ilmu tetapi pengalaman hidup. Jadi bagaimana Raja Daud mengalami sendiri kasih setia Tuhan ya, kesetiaan Tuhan. Luar biasa. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bersama bahwa setia itu adalah sifat Tuhan, ya. Setia itu sifat
Tuhan. Tadi saya katakan ya, faithful, pisto, pistis itu semakna dengan iman, tetapi tidak berarti Tuhan itu beriman. Makna kata ini untuk Tuhan artinya adalah setia. Jadi setia itu sifatnya Allah. Nah, kita mau lihat saudara, Maliaki 3 ayat 6. Di dalam Maliaki pasal 3 ayat 6. Kita lihat makna yang pertama dari setia adalah sifat Allah adalah bahwa Allah tidak berubah. Kita baca bersama saudara ya. Yuk kita sama-sama baca, 1, 2, 3. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu hai Yakub tidak akan lenyap. Oh, sudah sering kasih Tuhan. Allah mengatakan kepada Bani Yakub ya, atau istilah lain dari Israel ini, dia menyatakan bahwa aku Tuhan, aku Yahweh tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ini janji Tuhan, karena Tuhan sudah berjanji kepada Bani Yakub, bangsa Israel itu, bahwa untuk selama-lamanya mereka akan menjadi milik Tuhan, umat Tuhan. Nah, Tuhan itu tidak berubah. Maksudnya adalah apa? Kesetiaannya kepada Israel tidak berubah. Tetap. Karena apa? Ini memang sifatnya Tuhan. Sifat. Kalau bahasa yang kerennya karakter Tuhan ya. Berbeda dengan karakter kita. Kalau kita baca ayat 7 itu ya, sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku. Jadi Israel itu dari zaman nenek moyang mereka itu sudah hobinya menyimpang dari ketetapan Tuhan. Tetapi Tuhan bilang apa? Aku enggak berubah. Wow, betapa mulianya, betapa agungnya kesetiaan Tuhan. Nah, saudara, yang kedua mana dari setia sifat Allah adalah Allah itu setia pada firman-Nya. Kita baca bersama Yesaya 45 ayat yang ke-23. Yesaya 45 ayat 23. Tuhan berfirman demikian. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang yang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Yang saya tekankan di sini adalah demi aku sendiri, ya, jadi Allah sampai bersumpah. Kalau Tuhan boleh bersumpah saudara, karena dia tidak bakal melanggar sumpahnya. Tapi kalau kita jangan bersumpah, ya, karena kita kalau bersumpah pasti melanggar sumpah kita sendiri. Resikonya besar. Maka Tuhan Yesus ajarkan, kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Udah apa adanya, gak usah bersumpah-sumpah. Kamu kemarin yang mengambil uang saya ya. Oh, demi Tuhan aku tidak mengambil. Lebih baik bilang, kalau enggak ya bilang, enggak, saya enggak ambil. Kalau ya, ya aku ambil. Tak pakai untuk beli teh jumbo, misalnya begitu. Nah, Tuhan demi dirinya sendiri telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Ini kalau Tuhan sudah berfirman, dia sudah bersabda dari mulutnya keluar firman, maka tidak ditarik kembali. Artinya apa? Dia setia pada firman-Nya. Apa yang dia firmankan, dia konsisten, dia konsekuen. Ini Tuhan kita, saudara. Mungkin ada yang bertanya, kenapa ketika dia berfirman tentang kota Niniwe, akan kutunggang balikkan Niniwe ya, tapi enggak terjadi. Maksudnya apa? Itu adalah ancaman Tuhan untuk Niniwe. Apa yang dikatakan tetap dia genapi, karena tujuan Tuhan berkata demikian. Tujuannya supaya Niniwe bertobat. Walaupun yang dikatakan ditunggang balikkan, dibinasakan enggak terjadi. Tujuan Tuhan bukan itu. Tujuan Tuhan adalah supaya Niniwe bertobat dan berhasil. Jadi apa yang telah keluar dari mulut Tuhan, dia setia menggenapinya. Ini harus kita pegang teguh saudara, percayalah pada firman Tuhan. Yang ketiga, mana daripada setia adalah sifat Allah, Allah itu setia pada janjinya. Ulangan 7 ayat yang ke-9. Ulangan 7 ayat yang ke-9, kita sama-sama baca ayat ini saudara.
Nah, kalau janji gini kan biasanya kita suka ya, maka kita baca sama-sama supaya kita pegang, wih itu bener Tuhan janji. Nanti nek ada apa-apa kita tuntut janji Tuhan. Ya. Kita sama-sama baca saudara, Ulangan pasal yang ke-7 ayat 9. 1, 2, 3. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, janji Tuhan di sini ternyata bersyarat, saudara. Jadi jangan senang-senang dulu, wah Tuhan selalu pegang janjinya. Memang ada janji Tuhan yang tanpa syarat, yaitu ketika Tuhan berjanji memberikan anugerah keselamatan kepada kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu tanpa syarat. Syaratnya cuma satu, percaya saja, beriman, ya, menyerahkan diri kepada Tuhan. Janji itu pasti digenapi, keselamatan itu pasti menjadi milik kita, diberikan kepada kita. Tetapi untuk hal-hal yang lain, kerap kali Tuhan berjanji kepada umatnya dengan syarat. Jadi ada syaratnya. Di sini ternyata syaratnya adalah bahwa orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya. Ya, jadi syaratnya mengasihi Tuhan dan berpegang pada perintahnya. Nah, terhadap orang yang demikian Allah mengatakan, maksudnya Musa mengatakan bahwa dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya. Jadi Tuhan berpegang pada janjinya, baik janji yang tanpa syarat maupun yang dengan syarat. Itulah kesetiaan Tuhan, saudara. Ya, kalau Tuhan sudah berjanji pada kita, Dia ingat terus janjinya itu, enggak seperti kita. Tuhan itu saya yakin lebih daripada merpati, saudara. Merpati enggak pernah ingkar janji, Tuhan sempurna, enggak ingkar janji. Itu kesetiaan Tuhan. Dia setia pada janjinya, saudara. Percayalah apa yang dijanjikan Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Saudara, kemudian yang mana yang keempat adalah Allah setia pada orang yang dikasihinya. Kita baca 2 Timotius 2 ayat 13. 2 Timotius pasal yang ke-2 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Jangan kemudian kita salah paham ya, kalau begitu wah udah mending tidak usah setia saja. Toh Tuhan juga tetap setia. Memang faktanya demikian, saudara. Faktanya kan kita ini memang orang-orang yang enggak setia, saudara. Tapi kalau Tuhan tetap setia kepada kita, itu anugerah, saudara. Itu sifat Tuhan. Tuhan memang tidak bisa menyangkal dirinya, itu sudah sifat Dia. Sudah sifat karakter pribadi Tuhan. Karena Dia memang punya sifat setia, walaupun kita tuh enggak setia. Dia tetap setia, tetapi di sini tidak berarti mengajar kepada kita, kalau begitu kita bebas saja ya, tidak usah setia-setianan. Esok dele, sore tempe saja. Atau kalau tempenya dibuat sore hari, sore dele, paginya tempe. Enggak begitu, saudara. Mencela-menceli. Kalau begitu kita boleh dong mencela-menceli. Enggak, saudara. Maksudnya kita tidak setia itu bicara fakta, saudara. Faktanya kita itu kayak gitu. Tidak setia. Tapi Tuhan memang punya sifat setia, sehingga Dia enggak bisa menyangkal dirinya. Ini luar biasa, harus kita hargai, saudara. Kemudian Roma 3 ayat 3 sampai 4. Roma 3 ayat 3 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Ayat 4 bagian awal, sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Ini kontras ya, sifat Allah dengan sifat manusia. Jelas sekali kontrasnya di sini.
Manusia pembohong, tadi dikatakan di 2 Timotius, tidak setia. Dalam rumah pembohong. Ini bicara orang Israel. Bangsa Israel, konteksnya ini Israel ya, kelebihan bangsa Israel. Kalau kita lihat judul perikop, itu kelebihan bangsa Israel. Jadi bangsa Israel itu tidak setia, tetapi dikatakan di sini bahwa hal itu tidak dapat membatalkan kesetiaan Allah. Tidak bisa membatalkan. Karena ini memang sudah sifatnya Allah, saudara. Sifatnya Allah, karakter Allah kita, setia. Nah, sampai di sini saya mengajak kepada kita semua, saudara, untuk merenungkan, ya, membayangkan, memikirkan betapa baiknya ya Tuhan itu kepada kita, ya, kepada saya. Kesetiaan Tuhan itu kok luar biasa ya. Saya berharap di sini kita sungguh-sungguh menghargai, memahami, saudara, betapa baiknya Tuhan kita itu. Sebab Dia baik. Ya. Bahwa gimana Bapak? Kasih setianya. Saudara, luar biasa. Allah kita luar biasa, saudara. Nah, selanjutnya mari kita lihat bukti-bukti kesetiaan Tuhan. Oke, aku percaya deh Tuhan itu setia. Itu sifat Tuhan. Tapi buktinya apa? Buktinya mana? Ya, boleh kita bertanya begitu. Tapi Tuhan akan jawab, ya. Bukti yang pertama, Dia setia kepada orang-orang yang dipanggilnya. Kita lihat 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Tuhan setia kepada orang yang dipanggilnya. Saudara dipanggil Tuhan senang enggak? Lebih suka mana, dipanggil Tuhan atau dipanggil polisi? Ini ada Pak Yusuf. Kalau saya dipanggil Pak Yusuf senang, pasti tujuannya mau diajak jajan. Saudara-saudara, yang memanggil kita bukan polisi, yang memanggil kita bukan bos, tetapi Tuhan. Betapa ini kebaikan yang tidak dapat dibalas. Saudara. Siapa kita sehingga Tuhan panggil kita? Untuk apa? Untuk dipersekutukan dengan Yesus Kristus. Jadi Allah memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Allah kita itu setia. Jadi kita dipanggil, dipersekutukan dengan Kristus. Wah, itu panggilan yang maha mulia, panggilan yang, waduh. Kalau saya dipanggil Presiden Prabowo untuk dijadikan menteri, itu saja sudah rasanya tidak bisa tidur. Waduh. Harto silakan datang ke istana, saya mau jadikan menteri, menggantikan menteri A misalnya. Wah, semalam gak bisa tidur, senangnya luar biasa. Baru dipanggil presiden. Nah, ini yang memanggil adalah Allah yang Maha Kuasa, Tuhan semesta alam, yang bisa membinasakan manusia dan menyelamatkan manusia. Nah, kita dijadikan satu dengan Kristus, saudara. Untuk apa? Beroleh selamat, beroleh hidup yang kekal, enggak dihukum Tuhan, enggak masuk neraka. Nah, enggak hanya Dia menyelamatkan kita, tapi juga Dia setia, saudara. Tuhan Allah yang panggil kita itu setia. Ya, setia artinya apa? Dia tidak akan pernah berubah. Sekali Dia panggil kita dan kita telah jadi miliknya, Dia tetap setia sama kita. Saya berharap sekalipun kadang kita terguncang oleh karena pergumulan hidup, ingat Tuhan yang telah panggil kita itu setia sama kita. Bukti yang kedua kita lihat, saudara, Dia menguatkan hati kita dan memelihara dari yang jahat. Kita lihat di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Ya, kita sama-sama baca, saudara, supaya enggak ngantuk, ya. 2 Tesalonika 3 ayat 3, demikian firman Tuhan, 1, 2, 3.
Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Saudara, kalau kita lihat konteksnya di sini, waktu itu jemaat di Tesalonika itu menghadapi para pengacau, ya di atasnya itu ada, dan orang-orang jahat. Mereka mengintimidasi, bahkan tidak hanya mengintimidasi, tapi juga membuli mereka, menindas mereka. Itulah jemaat mula-mula, saudara, penuh dengan pergumulan. Berbeda dengan kita di sini, saudara, ya, di Indonesia kita nyaman di dalam kehidupan beragama, ya, sebagai anak Tuhan. Nyaman, tapi waktu itu, saudara, jemaat Tesalonika itu menghadapi yang namanya aniaya, orang-orang jahat. Yang diperlukan oleh mereka adalah kekuatan, saudara. Ketika mereka dalam aniaya seperti itu, dalam tekanan yang sangat berat, ya, perlakuan jahat, Tuhan tetap setia, saudara, memberikan mereka kekuatan. Kekuatan apa? Iman. Jadi Tuhan kuatkan imannya. Tuhan kuatkan hati mereka, saudara, agar tidak goyah, ya, agar tetap kuat di dalam iring Tuhan. Waktu itu, saudara, dan kejahatan yang menimpa mereka tidak menghancurkan kehidupan jemaat waktu itu, saudara. Luar biasa, inilah kesetiaan Tuhan untuk jemaat di Tesalonika. Saya percaya juga ini kesetiaan Tuhan atas kita semua, saudara. Mungkin kita tidak seperti jemaat Tesalonika, ya, tapi kita dalam hidup kan mengalami juga yang namanya tekanan, ya, kesukaran hidup yang menekan kita, membebani kita, saudara. Dan yang parah lagi, hari-hari ini banyak, ya, iman anak-anak, maksud saya iman orang-orang Kristen yang mungkin iman-imanan, kemudian banyak godaan ajaran-ajaran sesat, saudara. Mereka mudah goyah, mudah berubah dan tinggalkan kekristenan, saudara. Yang kita butuhkan adalah kekuatan. Kita butuh kekuatan, kita butuh yang namanya perlindungan Tuhan. Dan percayalah itu diberikan Tuhan karena Dia setia kepada kita. Haleluya, saudara. Bukti yang ketiga, Dia setia ketika kita dalam pencobaan. 1 Korintus 10 ayat 3, 1 Korintus 10 ayat yang ketiga, ayat yang sangat tidak asing bagi kita semua. 13 maksud saya, ya, 1 Korintus 10 ayat 13, ayat yang paling populer, ya, dalam kehidupan kita semua. Ya, kita baca sama-sama, saudara yang dikasih Tuhan. 1 Korintus pasal 10 ayat 13, 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, dikatakan di dalam ayat ini bagian kedua, ya, dikatakan sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan saya kadang juga menghadapi yang namanya pencobaan. Sebenarnya yang dimaksud pencobaan di sini adalah godaan untuk jatuh, saudara. Tetapi banyak hamba-hamba Tuhan juga memberikan penjelasan, tidak hanya pencobaan dalam arti cobaan yang menjatuhkan kita, tetapi juga berbagai persoalan, ya, pergumulan hidup yang berat, saudara. Tetapi apapun makna dari ayat ini, saudara, yang jelas Allah itu setia ketika kita dalam pencobaan, saudara. Ya, dalam pencobaan, iblis mencobai kita, menjatuhkan kita. Ya, sehingga karena ini pencobaan datang dari iblis, bisa saja itu masalah terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Masalah besar, masalah kecil bisa terjadi. Saudaraku, tetapi percayalah bahwa Allah itu setia sehingga, ya, Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi kekuatan di sini diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Saya juga pernah digoda, saudara, untuk jatuh. Ketika saya pulang pelayanan, ya, di Jogja itu melewati jembatan namanya jembatan Badran, jembatan kereta api, saudara. Untuk ke penginapan, pulang ke penginapan dari pelayanan persekutuan begitu. Persekutuan
kecil ya, lewat jembatan itu kami digoda oleh pelacur-pelacur saudara. Banyak pelacur di jembatan itu. Godaannya luar biasa saudara. Kami masih muda waktu itu. Bisa saja jatuh saudara. Tapi saya merasa ada suara di hati saya. Segera pergi. Segera pergi, tinggalkan mereka. Saya segera pergi saudara. Saya merasa ini adalah kesetiaan Tuhan. Ya, Tuhan beri saya kekuatan sehingga tidak jatuh ke dalam dosa itu ya saudara. Nah, saya juga sering cerita saudara bahwa yang namanya kesulitan ekonomi itu adalah sudah menjadi bagian hidup saya dari kecil. Saudara. Dari kecil sudah biasa ya, sampai saya kuliah itu, sampai pelayanan. Yang namanya gak punya duit itu, waduh itu saya tuh sampai pernah kayak stres, oleng, aduh, berat sekali. Kok kayak gini? Memang waktu saya pamit ke ibu saya ya mau masuk sekolah teologi itu, ibu saya ngomong, kamu nanti makan opo? Karena kebetulan di desa itu ada pendeta yang sudah didengar oleh masyarakat di desa itu, hal kecil apapun itu gampang tersiar saudara. Beda dengan di kota. Wes di desa itu perkara apapun gak ada yang tersembunyi, tahu semua. Waktu itu delala ada bapak pendeta yang persembahannya itu tiap bulan cuma Rp25.000. Kalau Pak Pendeta kayak sesasi we persembahannya mau selawe, gue kok mangan opo. Saya sudah diingatkan seperti itu, tapi saya karena yakin akan panggilan Tuhan, saya tetap jalan, tetap melangkah, saudara. Dan memang betul menderita karena nggak punya duit itu ya lumayan berat, gak bisa beli ini, gak bisa beli itu, beli handuk aja, handuk saya tuh sampai sobek-sobek, tak pakai karena malu dilihat teman-teman, nggak bisa beli sampo ya, sikat gigi itu sudah sampai habis bulunya itu, tetap tak pakai itu, tidak bisa beli sikat gigi dan macam-macam. Ada di sini yang sikat giginya di rumah sampai nggak ada bulunya, saya yakin tidak ada ya. Begitu berkurang dikit, buang ganti baru. Tapi saya ngalami itu, saudara. Artinya beban berat ya, saya alami dan masih banyak kalau cerita tidak habis-habisnya. Tapi saya merasa saudara Allah yang memanggil saya, Dia setia, Dia akan menggenapinya. Panggilannya, menggenapi panggilannya. Tetap Tuhan pelihara saya, kuatkan saya sehingga bisa melalui itu semua. Dan hari ini ya saudara lihat saya sehat-sehat saja. Ya itu semua Tuhan campur tangan. Dia menyertai kita saudara. Ketika dalam pencobaan kita dikasih kekuatan sehingga tidak ada pencobaan yang lebih berat daripada kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu bukti Allah kita setia saudara. Nah, kemudian yang terakhir, bukti terakhir, bukan terakhir khotbahnya saudara ya. Dia setia memelihara kita sampai Maranatha. Kita baca bersama 1 Tesalonika 5 ayat 23 dan 24 ya. 1 Tesalonika 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 23 dan 24 ya, demikian firman Tuhan, saya bacakan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Ya, ini ayat yang ke-24 ini saya pegang teguh saudara-saudara ya. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Konteksnya waktu itu adalah jemaat di Tesalonika itu memang mengalami penindasan ya, tekanan, ada huru-hara. Kalau kita lihat di Kisah Rasul, terjadi huru-hara di Tesalonika karena ada provokator ya, sehingga orang-orang menganiaya jemaat. Nah, doa Rasul Paulus adalah supaya Allah damai sejahtera itu menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Kedatangan Yesus Kristus inilah Maranatha, Tuhan datang kembali saudara.
Ini doa Rasul Paulus, dia yang panggil kamu, dia akan memelihara roh, jiwa, dan tubuhmu. Saudara. Ini bicara tentang seluruh kehidupan kita, ya seluruh diri kita, hidup kita, tubuh, roh, jiwa kita, seluruh kehidupan kita dipelihara Tuhan. Dia yang panggil kamu setia, dia akan peliharamu dan dia akan menggenapinya juga, saudara-saudara. Yakinlah bahwa tidak hanya jemaat Tesalonika, kita semua juga sama. Allah kita yang setia itu pasti memelihara seluruh kehidupan kita, tubuh kita, jiwa kita, roh kita dipelihara Tuhan. Ya, dipelihara Tuhan. Saya percaya ini, saudara. Saya merasakan selama saya ikut Tuhan, saya tidak pernah mengatakan bahwa ikut Tuhan itu tanpa kesulitan, tanpa kesukaran, tanpa pergumulan. Sorry, saya tidak pernah katakan begitu, saudara. Justru kadang-kadang ikut Tuhan itu diizinkan mengalami itu semua adalah untuk proses, saudara, membentuk kita, membangun kehidupan kita, saudara. Tidak ada rancangan Tuhan yang jahat atas kita di balik itu semua. Saudara-saudara, tapi saya merasa bahwa Tuhan memang benar-benar pelihara saya. Pelihara keluarga saya, ya pelihara kehidupan saya, semuanya dipelihara Tuhan. Ya, saya merasa terpelihara Tuhan, terutama hubungan saya dengan Tuhan. Ya, hubungan dekat saya dengan Tuhan itu, saya merasa kalau bukan Tuhan yang pelihara saya, karena banyak pengaruh, banyak godaan, banyak cobaan, bisa saja membuat saya kemudian berubah setia, Tuhan, saudara-saudara. Tapi saya merasa Tuhan itu menjagai saya, memelihara saya, sehingga saya tetap setia sama Tuhan. Ya, tetap setia sama Tuhan. Dulu pernah hampir saya tinggalkan pelayanan, saudara. Tapi ibu pendeta, ibu gembala senior saya mengatakan, Har, nek kowe setia, ora-ora nih, Tuhan setia sama kamu. Saudara, maksudnya kalau kamu setia, Tuhan akan menyatakan kesetiaannya kepadamu. Dan saya dikuatkan, saudara, sampai hari ini Tuhan pelihara saya, Tuhan begitu baik sama saya, Tuhan begitu setia kepada saya. Luar biasa. Saudara percaya Tuhan pelihara saudara semua? Sampai Maranatha loh dikatakan di sini, sampai Yesus datang, kita akan terus dipelihara Tuhan. Ya, Dia yang setia, Dia akan menggenapi kesetiaannya itu. Luar biasa, tidak akan pernah kita ditinggalkan. Tadi pujian yang terakhir mengatakan, tak akan pernah Dia tinggalkan, saudara. Gak akan pernah Dia berubah setia terhadap kita, itu bukti, saudara. Nah sekarang kita mau merespon, saudara, menanggapi bagaimana respon kita terhadap kesetiaan Allah itu. Ya, yang pertama, saudara, kita lihat bersama firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat 19. Ya, 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Respon kita terhadap kesetiaan Allah adalah menyerahkan jiwa kita dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Oh, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah kita adalah Sang Pencipta. Jagat raya ini ada karena Tuhan yang ciptakan. Kita ada juga karena Tuhan yang ciptakan kita. Nah, Tuhan setia pada ciptaannya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap hari Tuhan itu menerbitkan matahari. Ketika musim hujan, Dia turunkan hujan. Untuk siapa? Untuk semua orang, yang baik maupun yang tidak baik, yang jahat maupun orang benar. Artinya semua orang, kepada semua orang Tuhan menunjukkan kesetiaannya kepada seluruh ciptaannya. Apalagi terhadap kita, saudara-saudara, terhadap kita, umat pilihannya ini, orang yang telah dipanggilnya ini, saudara.
Tuhan pencipta kita setia. Dan mari kita respon dengan menyerahkan jiwa kita. Jiwa di sini berarti adalah seluruh kehidupan kita. Kerap kali menggunakan istilah jiwa untuk seluruh kehidupan kita. Misalnya mencari jiwa, menyelamatkan jiwa, artinya adalah menyelamatkan seluruh kehidupan kita. Mari kita menyerahkan jiwa kita, hidup kita. Karena Tuhan setia. Nah, di sini dituntut iman, saudara. Maka iman, sukacita dan kesetiaan Allah. Ada kaitan di sini. Seseorang tidak akan mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan kalau dia tidak percaya sama yang kepadanya kita harus berserah, saudara. Ya. Ada seorang ingin melewati jembatan tali ya di atas jembatan Niagara. Dia tawarkan, siapa yang mau ikut saya? Tak gendong. Semua orang nggak mau, saudara. Karena nggak percaya bahwa seorang pemain akrobat itu sanggup melewati titian sampai seberang air terjun Niagara. Tapi ada anak yang mau karena tahu bahwa itu adalah ayahnya yang memang mampu, bisa dipercaya membawa dia melintasi air terjun Niagara. Memang kita ini akan berat untuk menyerahkan segenap kehidupan kita kepada Tuhan kalau kita nggak percaya sama Tuhan, saudara. Meragukan kesetiaan Tuhan, maka nggak akan kita mau berserah, mempercayakan diri kepada Tuhan, tidak mau. Akan tetap mengandalkan kekuatan diri sendiri, saudara. Akan mengandalkan kemampuan diri sendiri. Karena meragukan, benar nggak Allah itu setia? Buktinya apa? Ya kalau iya, kalau tidak bagaimana? Aduh, besok ini mau makan apa ya? Uang sudah habis. Kita berpikir harus cari solusi, memang harus cari solusi, tetapi jangan sampai lupa menyerahkan diri kepada Tuhan. Lalu kemudian cari cara sendiri, saudara, yang tanpa Tuhan, tanpa berdoa, saudara. Mari kita betul-betul berserah. Kalau saya memang dalam doa saya setiap hari, saudara, setiap malam, ya kalau malam saya berdoa, Tuhan saya bersyukur untuk pimpinan Roh Kudus selama hari ini, bersyukur untuk pemeliharaanmu, perlindunganmu, untuk kesehatan yang baik yang kau berikan. Kemudian saya tak lupa minta ampun sama Tuhan, sekiranya hari ini saya bersalah, keluarga saya ada salah, ampuni kami Tuhan, ampuni saya. Dan terus saya katakan, Tuhan, saya serahkan kehidupanku, keluargaku sepenuhnya kepada Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan, kami mengandalkan Engkau. Saya berdoa demikian karena apa? Karena saya percaya Tuhan mampu, Tuhan setia sama saya, sama kami, kepada kami. Kalau saya meragukan Tuhan, nggak akan saya berdoa demikian, saudara. Sudah, pokoknya saya dalam hidup ini merasa tenang, saudara, merasa damai, mantap saja menjalani hidup. Saya nggak akan khawatir hari depan. Benar, saya sudah mengalami bagaimana kesetiaan Tuhan berpuluh-puluh tahun. Maka ke depan saya nggak akan khawatir. Kadang-kadang kalau melihat orang kecelakaan di jalan, naik motor lihat orang kecelakaan di jalan, saya sempat sedikit, wah, nanti kalau saya naik motor bisa-bisa yang alami yang seperti ini. Kadang-kadang muncul demikian, tetapi tepat Tuhan Roh Kudus ingatkan, tidak usah khawatir, hidupmu itu milik Tuhan. Udah, saya mantap aja, saudara. Mantap aja, nggak usah takut, saudara. Saya serahkan segenap jiwa saya, hidup saya kepada Tuhan. Mari respon kesetiaan Tuhan dengan menyerahkan hidup, saudara. Percaya, saudara. Percaya Tuhan nggak berubah setia. Karena itu sifatnya Dia, saudara. Dan sikap yang kedua, kita baca bersama Mazmur 89 ayat yang kedua. Mazmur 89 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku
dengan mulutku turun temurun. Saya ulangi saudara. Atau kita sama-sama baca saudara ya, ini penting sekali. 1, 2, 3. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun temurun. Saudara-saudara, Raja Daud, ini lagi-lagi Raja Daud ya, kita lihat di atasnya ya itu kesetiaan Tuhan kepada Daud. Daud seorang raja yang tadi di awal saya singgung mengalami kasih setia Tuhan, kesetiaan Tuhan. Dia seringkali menyanyikan kasih setia Tuhan. Tadi di awal sudah kita baca, aku menyanyikan syukur untuk kesetiaan Allah. Sekarang aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita menyanyi dalam ibadah, saudara, jangan merasanya kok males diajak nyanyi, saudara. Ada pertanyaan, orang bukan pertanyaan, tapi ada sindiran, saudara. Orang Kristen itu pengamen, gitu, saudara. Pernah saya dengar orang Kristen itu pengamen, di gereja nyanyi diiringi gitar, saudara. Pengamen. Enggak ngamen kita, saudara. Bukan ngamen. Kita menyanyi itu menyanyikan syukur atas kasih setia Tuhan. Atas kebaikan Tuhan, atas anugerahnya luar biasa. Kita mengenal Tuhan Maha Mulia, Maha Kuasa, masa enggak kita bernyanyi untuk Dia, saudara? Kenapa ini penting bagi kita? Raja Daud ekspresikan responnya terhadap kesetiaan Tuhan dengan menyanyikan nyanyian, saudara. Maka sukalah menyanyi, saudara. Ada penelitian menyanyi itu katanya menyehatkan tubuh. Jadi dengan tidak sadar kalau kita setiap minggu nyanyi itu tubuh kita makin sehat, saudara. Ya, ya walaupun bukan itu tujuan kita. Ungkapan syukur, saudara. Ungkapkan syukur kepada Tuhan. Masa Tuhan yang begitu setia, gak pernah berubah. Kita berat ya menyanyikan kesetiaan Tuhan. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Saudara, nyanyikan kesetiaan Tuhan. Jangan berat. Kalau kita ibadah, nyanyi sungguh-sungguh, saudara. Saya terus terang kadang merasakan, kenapa ya kok rasanya ketika nyanyi kok gak sungguh-sungguh gitu loh. Mudah-mudahan gak ada di sini, saudara. Ya, penyembahan, nyanyian penyembahan. Padahal gak mau nyembah. Tapi itu di sana, saudara. Di sana. Gak diajak menyembah, diam, saudara. Gak menyembah Tuhan. Kenapa? Apa enggak merasakan kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan? Saya kadang kalau angkat penyembahan, yang lain enggak pada menyembah itu, aduh kenapa ya? Kok berat ya nyembah Tuhan? Nyanyi buat Tuhan kok berat, saudara? Ayo kita belajar kepada Raja Daud, saudara, menyanyikan kasih setia Tuhan. Tidak hanya menyanyikan kasih setia Tuhan, tetapi juga memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun temurun. Ngomong, saudara, menceritakan kesetiaan Tuhan. Turun temurun, konteksnya keluarganya. Keluarga turun temurun. Bapak saya, ibu saya bisa dibilang tidak pernah cerita tentang kesetiaan Tuhan kepada saya, bisa dikatakan demikian. Tetapi bapak saya pernah membacakan satu ayat tentang jangan mencuri, jangan berdusta di dalam 10 hukum Tuhan itu. Itu sampai hari ini saya tidak lupa, saudara. Ya, awal kami ikut Tuhan itu, bapak saya itu bacakan ayat itu, bagi saya itu sudah cerita tentang kasih setia Tuhan secara tidak langsung, saudara. Karena itu membekas di hati saya sampai hari ini. Ingat terus sampai hari ini. Berapa puluh tahun, saudara. Tetapi saya kepada anak-anak saya sering cerita tentang dari kecil saya, bahkan kakeknya saya ceritakan. Betapa kami dari kecil itu menderita begitu rupa ya.
sulitnya luar biasa kehidupan kami. Saya juga pernah cerita bahwa hidup itu tidak mudah. Di dunia pelayanan pun saya bilang, apalagi di awal-awal pelayanan, itu berat. Saya ceritakan ke mereka, saya bilang, maka kamu jangan berpikir nanti lulus kuliah langsung dapat pekerjaan, dan sampai hari ini masih bergumul untuk pekerjaan. Tidak mudah saya katakan, tetapi saya cerita juga bahwa kalau papa bisa seperti ini, keluarga kita bisa seperti ini, itu semua adalah kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan. Kiranya ini masuk di hati anak-anak saya. Mari kita seperti Raja Daud, menceritakan, memperkenalkan kesetiaan-Mu ya Tuhan, dengan mulutku turun-temurun. Mungkin selama ini Bapak Ibu tidak pernah cerita ke anak-anakmu, mulai ceritakan. Jangan dirahasiakan kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan untuk diceritakan. Biar semuanya ngerti, saudara. Biarlah anak-anak kita, cucu-cucu kita mengerti kesetiaan Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan atas kita semua. Ceritakan. Itulah respon positif yang harus kita lakukan, saudara, atas kesetiaan Tuhan. Puji Tuhan, kesetiaan Allah atau setia adalah sifatnya Allah kita. Dia enggak akan berubah setia kepada kita, saudara. Bukti-bukti enggak terhitung lagi, saudara. Bukan hanya kita dengar tetapi kita alami sendiri. Maka mari kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dengan percaya sungguh-sungguh dan nyanyikan pujian akan kesetiaan Tuhan. Ceritakan kepada anak-anak kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdiri, saudara. Kita berdiri, kita luapkan hati kita kepada Tuhan, penuh pengakuan bahwa Engkaulah Tuhan yang berjanji, Engkau Allah yang setia. Haleluya. Glory, haleluya. Engkaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Bukan setia melayani, mengasihi-Mu, tiada Tuhan seperti-Mu. Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Bukan setia melayani, mengasihi-Mu, tiada Tuhan seperti-Mu. Yesus, Kau Allahku yang setia. Katakan, sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, sekalipun ku berjalan, dengan percaya kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam
setia akan janji-Mu Tuhan. Engkau setia akan firman-Mu. Engkau setia kepada kami orang-orang yang Engkau kasih dan Engkau panggil ya Tuhan. Kami percaya kesetiaan-Mu kepada kami tidak pernah berubah. Maka dari itu kami menyerahkan ya Tuhan segenap kehidupan kami kepada Tuhan. Engkau yang berjanji setia sampai Maranatha. Engkau juga akan menggenapi segala yang Engkau janjikan berlaku dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut karena Engkau yang berkata jangan takut. Kami sungguh bersyukur, maka kami menyanyikan nyanyian syukur Tuhan buat kesetiaan-Mu. Kami mau menceritakan kesetiaan-Mu Tuhan kepada anak-anak keturunan kami agar mereka mengenal Engkau. Terima kasih dan menghargai Engkau Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu telah kami terima semua. Kami dikuatkan ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, pencobaan Kau izinkan, kesukaran, pergumulan Kau izinkan terjadi. Tapi satu perkara yang kami percaya, kesetiaan-Mu tidak pernah berubah. Oh haleluya. Karena setia adalah sifat-Mu Tuhan. Terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah setia sampai mati demi kami. Kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan, pada hari ini kita telah terberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hambanya, Bapak Pendeta Muda Aristarkus Suharto. Kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya hari Minggu tanggal 17 November 2024 dengan pembicara Bapak Pendeta Hosea Ediono. Dan berikut warta sepekan yang akan kami sampaikan. Ikutilah ibadah secara onsite dengan setia di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang setiap minggu pukul 7 pagi. Ibadah online dapat Anda ikuti melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang pukul 6 petang. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Dan persembahan juga dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 atau melalui Ibu Lindasari di toko Dinar Stationery, Jalan Krakatau Raya, Semarang. Bagi adik-adik yang terkasih, ikutilah ibadah anak Bethel Indonesia setiap minggu pukul 7 pagi di ruang sekolah minggu Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Bagi pemuda remaja yang terkasih, ikutilah ibadah pemuda dan remaja Bethel Indonesia setiap Sabtu pukul 6.30 petang di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Demikian warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal kekal Jumat 15 November 2024. Kekal Karmel di rumah Bapak Ibu Yusuf Semawis, Jalan Rejosari 8, nomor 2M, pembicara Bapak Hosea. Kekal Hermon di rumah Bapak Ibu Miko, Jalan Cimandiri 8, nomor 19, pembicara Ibu Trifosa. Kekal Betania di rumah Bapak Ibu Hendra Siswanto, Jalan Dempel Baru Klaster A, nomor 19, pembicara Bapak Suharto. Kekal Yerusalem di rumah Bapak Ibu Handoko, Jalan Arya Mukti Tengah 5, nomor 274, pembicara Ibu Manurung. Demikian pengumuman, saya persilahkan Bapak Gembala untuk doa berkat dan penutup. Ya, Bapak Ibu, saya mohon maaf karena hari ini tukar jadwal dengan Pak Arto karena fisik saya masih belum memungkinkan ya untuk
melayani firman di mimbar. Setelah jatuh, ada berbagai masalah kaki dan tangan saya. Maka hari ini saya ngomong dengan Pak Harto, dan terima kasih Pak Harto sudah bersedia untuk tukar jadwal. Jadi saya minggu depan saya akan memperbaiki fisik saya. Hari ini juga saya nggak berani naik mimbar ya. Istri saya kue jo nekat, kue nekat sampai boh. Ya sudahlah, kita diizinkan seperti itu ya. Maka saya memberkati di bawah, bukan dengan tidak mengurangi rasa hormat saya ya. Kepada Bapak Ibu sekalian, doakan saya supaya minggu depan saya dalam keadaan fresh untuk menyampaikan firman. Karena Allah kita itu dahsyat ya, seperti yang kita dengar bahwa pencobaan yang kamu alami tidak melampaui kekuatan. Itu janji Tuhan ya. Mari kita akan akhiri ibadah kita akan berdiri bersama. Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang sangat baik dan teramat baik buat kami. Tidak ada alasan untuk kami terpuruk dengan segala masalah yang sudah terjadi. Sebab Allah yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan adalah Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang sanggup menopang kami apapun yang terjadi. Berkati hamba-Mu Bapak Suharto yang sudah membagikan berkat firman Tuhan buat kami pagi ini. Kami sudah mendengar betapa kesetiaan-Mu yang selama-lamanya. Sekalipun kami kadangkala lemah dan undur, bahkan keluar dari lingkaran yang Tuhan sudah tetapkan. Tetapi Engkau Allah yang setia, Allah yang gembala yang baik, yang mencari domba-domba yang sesat. Karena itu Bapa, kami berpegang pada janji Tuhan, Engkau akan menguatkan kami, memberikan damai sejahtera dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu Pak Harto dan keluarga di tengah-tengah komunitas mungkin yang belum mengenal Engkau. Engkau peliharakan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami semua sudah diberkati Tuhan pagi ini dan pulang dalam kasih damai sejahtera. Berkati jemaat-Mu pagi ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan, pengharapan dan jalan keluar. Sebab kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau adalah Allah pembuat jalan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami tetap berdoa bersyafaat buat bangsa kami. Kemuliaan Tuhan ada di atas semua suku-suku bangsa di seluruh Nusantara. Terima kasih Tuhan. Sekarang Bapak Ibu angkatlah tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah, kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan dijual-juta untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah, ditebus diselamatkan menjadi ahli waris surga selama-lamanya, dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus terus menyertai memberkati kita sekalian hari ini, esok, sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya, dan hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, amin.